Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang networking pada VMware. Nah, pada video kali ini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada reset MAC address di VMware, yang kedua ada NAT adapter, yang ketiga ada bridge adapter, dan yang keempat ada host only adapter. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu reset MAC address di VMware. Nah, di sini kita langsung saja kita klik pada Ubuntu-nya. Lalu kita pilih network adapter. Nah, di sini ada banyak pilihan ya teman-teman. Lalu kita pilih advance. Nah, di sini terdapat MAC address ya teman-teman. Jadi ini akhirannya yaitu 19.90. Kita oke saja. Lalu kita coba lihat pada Ubuntu yang kedua. Nah, ini sudah berbeda ya teman-teman. Jika yang tadi itu 19.90, sedangkan yang MAC address pada Ubuntu 2 ini adalah BD9E. Nah, jika MAC address-nya itu masih sama, kalian bisa klik generate di sini. Lalu ini kita oke saja. Nah, lalu kita coba lihat pada Ubuntu ketiga. Nah, ini juga sudah berbeda ya teman-teman, yaitu 76.23. Nah, ini kita sudah oke saja. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita ke materi yang kedua, yaitu NAT adapter. Nah, jika pada VirtualBox itu secara konsepnya dia memiliki dua jenis, yaitu NAT biasa dan NAT network. Nah, umumnya jika NAT biasa itu dari virtual machine langsung terhubung ke hidden interface host OS yang berbeda, maka secara default itu virtual machine kita tidak bisa saling terhubung. Jadi, Ubuntu dan Ubuntu 2 itu tidak bisa saling terhubung. Kemudian jika NAT network itu dia terhubung ke switch terlebih dahulu. Nah, kemudian jika NAT network itu dia terhubung ke switch terlebih dahulu. Secara otomatis virtual machine kita itu bisa saling berhubungan atau bisa saling berkomunikasi, tetapi tidak bisa terhubung ke host OS itu. Nah, itu kelemahannya. Tetapi jika ke internet tentu saja bisa, karena ini NAT itu adalah konsep dari VirtualBox. Beda dengan yang namanya VMware. Kalau di VMware yang sebelumnya itu hidden interface, di VMware itu terdapat yang namanya VMnet 8. Nah, ini itu sudah default dari VMware-nya. Nanti antara virtual machine kita itu pasti bisa saling berkomunikasi. Kemudian di VMware itu kita bisa berkomunikasi dengan virtual machine. Nah, itu kelebihannya. Di sini kita menggunakan NAT ya teman-teman. Kita lihat dulu pada VMware-nya. Kita edit. Lalu kita ke Virtual Network Editor. Nah, di sini secara default itu ada namanya VMnet 8. Nah, jika teman-teman lihat juga pada control panel, Network and Internet, Network and Sharing Center, Change Adapter Setting. Nah, di sini ada VMnet 8 nih teman-teman. Lalu ini kita klik saja, kita pilih Details. Pada VMnet 8 kita ini memiliki IP address yaitu 192.168.141.1. Nah, nanti jika di VMware
itu tidak ada yang namanya NAT network. Jadi dia itu hanya satu NAT karena IP yang kita akan dapat karena dia gabung dari interface virtual machine dan juga interface real kita atau default atau laptop kita, itu nanti IP-nya akan sama. Jadi IP yang tadi kita lihat itu IP dari VMnet-nya. Nah, jadi untuk IP virtual machine-nya itu akan menjadi 192.168.141.x. Sekarang kita coba buka Ubuntu-nya. Nah, ini kita login terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan cek IP address-nya dengan perintah IP address ya teman-teman. Nah, ini jadi Ubuntu kita mempunyai IP address yaitu 192.168.141.128. Nah, jadi IP network-nya atau 141 ini mengikuti IP VMnet 8 ya teman-teman. Kemudian kita bisa cek pada Ubuntu 2. Kita login terlebih dahulu. Nah, sekarang kita cek IP address-nya. Nah, Ubuntu 2 ini memiliki IP address yaitu 192.168.141.129 gitu. Nah, ya tadi itu kan yang pada Ubuntu 1 ini kan IP-nya akhirannya itu 128 ya teman-teman. Nah, sedangkan pada Ubuntu 2 ini IP-nya itu 129. Nah, jika teman-teman misalkan nih IP-nya sama, maka kita bisa rilis terlebih dahulu IP-nya. Kemudian kita bisa menambahkan IP-nya dengan menggunakan perintah sudo dhclient -r atau release. Kemudian nama interface-nya itu ENS33. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan password kita. Nah, di sini kita masukkan perintah lagi yaitu sudo dhclient ENS33. Kita enter. Nah, sekarang kita cek IP address-nya dengan menggunakan perintah IP address. Nah, ini IP address-nya masih ada dua, yaitu 192.168.141.129 dan 192.168.141.130. Nah, ini kita bisa menggunakan perintah sudo make-plan apply. Nah, lalu kita coba cek dengan perintah IP address. Nah, ini IP address-nya sudah satu ya teman-teman, yaitu 192.168.141.630. Nah, sekarang kita coba pada Ubuntu 1 kita ping google.com. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Lalu kita coba pada Ubuntu 2.
Nah, ini juga sudah bisa ya teman-teman. Sekarang kita coba pada Ubuntu 1 kita untuk pin IP Ubuntu 2, yaitu pin 192.168.141.130. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Lalu kita coba pada Ubuntu 2 untuk mengaping IP address Ubuntu 1, 192.168.141.128. Kita enter. Nah, ini sudah bisa. Sekarang kita coba ping dari virtual machine ke laptop ya teman-teman. Kita coba ping dari Ubuntu 1 atau Ubuntu 2 ke host OS, yaitu kita ping IP-nya tadi 192.168.141.1. Kita coba ping. Nah, ini tidak bisa ya teman-teman, karena pada host OS itu memiliki fitur yang namanya firewall. Nah, jadi tidak akan bisa. Maka jika teman-teman ingin mencoba, teman-teman harus menonaktifkan firewall-nya terlebih dahulu. Tetapi jika kita ping dari host OS ke virtual machine itu pasti bisa. Kita coba ke command prompt. Lalu kita ping Ubuntu 1 192.168.141.128. Kita coba ping. Nah, ini bisa ya teman-teman. Setelah itu kita coba ping ke Ubuntu 2, ping 192.141.130. Nah, ini juga bisa ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke materi yang ketiga, yaitu bridge adapter. Nah, pada bridge network ini kita membuat seolah-olah virtual machine kita atau Ubuntu kita itu ke WiFi. Nah, kita coba cek pada WiFi kita. Details. Nah, ini IP address-nya yaitu 192.168.43.29. Nah, nanti bridge network itu adalah menghubungkan atau virtual machine kita itu seolah-olah terhubung ke interface laptop atau komputer kita. Jadi, misalkan Ubuntu 2 ini itu seolah-olah akan terhubung ke WiFi A. Nah, nanti otomatis virtual machine kita akan mendapatkan IP dari WiFi tersebut. Jika ada laptop lain yang terhubung ke WiFi kita, otomatis nanti laptop kita itu bisa terhubung ke virtual machine kita. Kita pilih Ubuntu yang akan kita gunakan. Itu ini Ubuntu. Lalu kita klik kanan saja. Kemudian pilih settings. Lalu pilih network adapter. Nah, di sini terdapat yang namanya bridge network ya teman-teman. Tetapi di sini kita tidak bisa memilih apakah ini menggunakan bridge interface WiFi atau interface internet. Nah, untuk caranya kita close terlebih dahulu. Lalu kita pilih edit. Lalu kita ke virtual network editor. Lalu kita pilih change settings. Nah, di sini terdapat VMnet 0 dengan tipe bridge network. Nah, di sini kita bisa pilih asal default bridge-nya itu ke
automatic. Nah, kita pilih WiFi kita ya teman-teman. Ini sudah kita klik, lalu kita apply. Nah, lalu kita klik kanan pada Ubuntu-nya. Lalu kita pilih settings. Nah, lalu kita pilih network adapter. Nah, kemudian ini kita pilih bridge network. Lalu kita oke. Nah, di sini kita sudah login. Lalu kita clear saja terlebih dahulu. Nah, kemudian kita bisa release atau reset dulu IP address-nya dengan perintah sudo dhclient -r ens33. Lalu kita enter, lalu kita masukkan password kita. Nah, kemudian kita masukkan perintah sudo dhclient ens33. Sekarang kita coba cek dengan menggunakan perintah IP address. Nah, ini IP address-nya sudah berubah ya teman-teman. Ini IP address-nya menjadi 192.168.43.36. Nah, jadi virtual machine kita seolah-olah terhubung ke interface bridge, atau di sini kita memakai bridge WiFi ya teman-teman. Nah, langsung saja kita ke materi yang terakhir, yaitu host only adapter. Nah, jadi konsep host only adapter ini hampir sama dengan VirtualBox ya teman-teman, yaitu untuk menghubungkan virtual machine kita ke host OS. Jadi ini itu untuk host only adapter, di mana fungsinya agar virtual machine kita bisa saling berkomunikasi dengan host OS kita. Nah, sekarang kita coba ke control panel. Di sini ada dua VMware. Nah, di mana ada VMnet 8 dan VMnet 1. Nah, untuk VMnet 8 itu khusus untuk NAT ya teman-teman. Sedangkan untuk VMnet 1 itu untuk host only adapter. Nah, jika kita lihat IP address-nya, kita ke details. Nah, ini IP address-nya yaitu 192.168.59.1. Nah, nanti otomatis pada virtual machine kita itu akan mendapatkan IP 192.168.59.x. Nah, sekarang kita buka kemudian ke Virtual Network Editor. Nah, di sini ada VMnet 1. Jadi itu digunakan untuk host only adapter, dan untuk VMnet 8 ini digunakan untuk NAT ya teman-teman. Nah, lalu kita klik kanan pada punya, lalu kita pilih settings. Nah, lalu kita ke network adapter. Nah, ini kita pilih host only adapter, lalu kita klik OK. Nah, ini kita clear dulu ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa rilis IP-nya dengan menggunakan perintah sudo dhclient -r ens33. Nah, sekarang kita masukkan perintah sudo dhclient ens33. Lalu kita cek IP address-nya. Nah, ini IP address-nya yaitu 192.168.59.128. Nah, ini itu nanti otomatis virtual machine kita itu bisa terhubung dan berkomunikasi dengan host OS.
Nah, nanti karena adanya firewall, jadi kita tidak bisa ya teman-teman. Jadi kita bisa ping pada host OS-nya, command prompt. Lalu kita ping 192.168.59.128. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Sekian materi dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.